Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita hari ini diberi sehat dan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat. Teman-teman semua, pada hari ini saya akan menyampaikan materi prinsip pengembangan kurikulum di sekolah. Namun sebelumnya marilah kita ice breaking dulu ya, supaya kita semangat. Oke, siap Bunda? Siap. Siap. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, berputarlah tangan melambai-lambai, pinggul digoyang, kaki dihentak-hentak, berputarlah. Ya, kita sudah semangat, sudah siap untuk mengikuti pendalaman materi prinsip pengembangan kurikulum di sekolah. Ibu-ibu, supaya kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita dapat bermanfaat, marilah hari ini kita mulai dengan berdoa bersama. Monggo berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ibu-ibu, sebelum kita membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum di sekolah, saya akan mengulas kembali sedikit tentang pengertian kurikulum yang telah kita pelajari bersama. Adakah yang masih ingat tentang pengertian dari kurikulum? Ya, saya punya. Ya, Bunda, silakan. Kurikulum adalah seperangkat alat pembelajaran yang disiapkan oleh seorang guru sebelum mengajar. Oh ya, betul sekali, mengerti. Monggo yang lainnya, Bu Fauza, Bu Emi, monggo Bu Emi, Bu Emi, monggo Bu Emi, mungkin nambah Bu Emi. Kurikulum itu seperangkat alat pembelajaran yang di dalamnya berisi media, metode yang digunakan sebagai acuan pembelajaran di dalam satuan atau lembaga, gitu Bunda. Oh iya, Bu Emi juga betul sekali. Mungkin Bu Fauza mau menambahkan? Ya, saya Bunda. Monggo Bu Fauza. Saya Bunda. Ya Bu Fauza, monggo. Ya, menambah Bunda. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kemudian isi, juga bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sempurna. Ya. Ya. Yaitu Bunda. Betul sekali, itu jawaban Bu Fauza yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional kita tahun 2003 ya. Ya. Baiklah, marilah kita simpulkan bersama tentang pengertian kurikulum. Ibu-ibu, jadi kurikulum operasional pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran.
seperti yang telah dibicarakan oleh Pak Ustaz tadi, yaitu kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, yaitu sesuai dengan sistem pendidikan nasional tahun 2003. Kemudian di PSP kita yang telah kita pelajari bahwa komponen dalam kurikulum operasional disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan cakupan pendidikan. Ya, itulah pengertian tentang kurikulum. Jadi kita harus memahaminya dan mengimplementasikannya di sekolah. Marilah kita sekarang masuk ke dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ada berapa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di lembaga kita? Yaitu satu, prinsipnya berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Keempat, akuntabel, dan kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi ada berapa Bunda prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di lembaga kita? Ada 5. Ada 5 Bunda. Marilah kita buka satu persatu tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Untuk yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Bahwa pembelajaran itu harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik, yaitu yang merujuk kepada profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan pendidikan Indonesia pada saat ini yang kita pelajari bersama. Mungkin dari penjelasan saya yang poin 1 berfungsi pada peserta didik ini ada yang ingin ditanyakan, Bunda? Tidak. Saya Bunda. Oh iya, Bu Emi, monggo Bu Emi. Saya pengen tahu apa saja itu Bunda yang termasuk di dalam profil pelajar Pancasila. Oh iya. Pelajar Itu saja Bunda. Oh iya. Jadi Bu Emi bertanya tentang profil pelajar Pancasila yang menjadi rujukan pembelajaran. Jadi ada 6 karakter Bunda di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, kenalan etis. Yang empat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Itu Bu Emi yang bisa saya jelaskan tentang profil pelajar Pancasila yang saya dapatkan melalui BIMTEK PSP ini. Bisa diterima Bu Emi? Ya Bunda, paham Bunda, mudah-mudahan nanti bisa diingat terus 6 profil Pancasila itu Bunda. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian yang kedua yaitu tentang kontekstual. Kontekstual itu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidik, konteks sosial, budaya, dan lingkungan serta dunia kerja dan industri itu bagi SMA. Jadi kalau kita membuat kurikulum harus menunjukkan kekhasan daerah kita dan sesuai dengan karakter satuan pendidikan kita. Misalnya kalau di tempat saya di Jawa itu kebanyakan lingkungannya banyak yang petani, pegawai negeri, pengusaha, dan lain sebagainya, yaitu majemuk ya kalau di lingkungan saya ini.
Tapi beda juga dengan di Bu Emi. Bu Emi kan di Madura. Di Madura itu petaninya petani garam ya Bu Emi ya. Petani garam dan dekat dengan pantai. Sehingga yang di sana itu banyak pasir, banyak pohon kelapa, air laut, ya. Itu tentang kontekstual. Ada yang ingin menanggapi menambah ya di prinsip yang kedua ini? Tidak ada, kita lanjut ya ke prinsip yang ketiga. Oke, Bunda lanjut. Yang ketiga yaitu prinsip esensial. Jadi maksud dengan prinsip esensial yaitu bahwa kurikulum itu semua unsur penting yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan terdapat pada dokumen tersebut. Bahasanya harus lugas, tidak mengulang naskah yang sudah ada di naskah lain. Maksudnya yaitu tidak mengulang, tidak memuat naskah yang seperti di kurikulum 13 ya. Kalau di kurikulum 13 itu kita menyantumkan yang capaian pembelajaran itu indikator-indikatornya ya. Kalau di PSP ini tidak lagi. Jelas ya Bunda? Kita lanjut selanjutnya. Ya, jelas. Yang keempat yaitu akuntabel, bahwa kurikulum itu harus dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan jadi kurikulum itu dapat diukur pencapaiannya ya Bunda ya. Nanti kalau ada yang kurang tahun depan bisa direvisi lagi. Untuk yang terakhir yaitu tentang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang dimaksud yaitu pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan, orang tua, organisasi, berbagai sentra di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Kalau kita TK umum, TK PTI, Dharma Wanita itu kita di bawah dinas pendidikan daerah, Korwil, dan pengawas kita juga dari Korwil. Tapi kalau teman-teman dari RA itu nanti hubungannya dengan dinas agama ya, dinas agamaan daerahnya masing-masing. Demikian ya paparan yang bisa saya sampaikan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Apabila ada pertanyaan saya mohon maaf. Sebelumnya saya ingin siap ya Bunda. Jadi prinsip pengembangan kurikulum di lembaga TK tadi ada berapa Bunda? Ada 6. Ada 6, Bu. Oh iya. Apa saja ya? Nomor 1 apa ya? Harus berpusat. Berpusat pada anak. Ya, yang kedua. Yang kedua itu kontekstual. Kemudian yang ketiga akuntabel dan melibatkan pemangku sesuai dengan pemangku kepentingan. Terima kasih Bunda-bunda. Mungkin kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Akhirnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.